Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sini ada sebuah video dari Gus Kausar. Video dari Gus Kausar yang menyebutkan bahwa ketika seseorang membatalkan nasab Ba'alawi, maka otomatis ilmu orang tersebut juga batal, kaum muslimin. Karena katanya di pondok-pondok pesantren itu diajarkan kitab-kitabnya para Ba'alawi. Yang kemudian video dari Gus Kausar ini, kaum muslimin, direspon oleh Kiai Marzuki Mustamar. Dan coba kaum muslimin kita simak dulu bagaimana video dari Gus Kausar, di mana Gus Kausar ini menjadi pembela para kabib Ba'alawi. Dan di video-video yang lain juga seperti itu, kaum muslimin. Gus Kausar ini adalah pembela Ba'alawi. Ya, coba kita simak videonya. Sampean pernah dengar nggak? Di pondok-pondok itu diajarkan kitab namanya Sulamut Taufik. Nah, tahu gue? Ono kitab jenis Sulamut Taufik. Iya, Pak? Itu sekarang Ba'alawi nih. Jadi lah montok santri-santri yang nganggep Ba'alawi gagal, sanatmu patah kabeh. Dan kamu harus tahu semua pondok mengajarkan kitab itu. Dan yang nyarai kiainya, para kiai di Nusantara, Romo Kiai Nawawi Al-Bantani. Jadi lah montok kowe gagalnya Ba'alawi, patahlah ngaji kita semua. Bahwa beliau mengatakan innal qalam ahadul lisanaini lil insan. Bahwa tulisan kita, pena yang kita buat tulis dulu, hanya pena yang kita buat tulis, hari ini jempol kita ini bisa jauh lebih kreatif. Memang betul, kaum muslimin, yang disampaikan oleh Gus Kausar ini betul, bahwa di pondok-pondok pesantren itu diajarkan kitab Sulamut Taufik. Akan tetapi adanya kitab Sulamut Taufik dan jasa dari ulama yang membuat kitab atau menulis kitab tersebut itu tetap diakui. Bahkan ilmunya pun tetap dipelajari dan diamalkan oleh banyak kaum muslimin. Tapi nggak ada hubungan sama pembatalan nasab para Habib Ba'alawi. Kalau memang seandainya ternyata nasab mereka tidak nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, itu juga tidak mengurangi kemuliaan mereka yang memang memiliki jasa terhadap tersiarnya syariat Islam. Akan tetapi tidak juga bisa dikatakan para kabib Ba'alawi yang sekarang ini ndawir, yang sekarang ini ngawur, yang sekarang ini menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, kemudian disebut berjasa seperti pengarang kitab Sulamut Taufik ini. Nggak bisa. Para keturunan Ba'alawi ada yang bagus, ada yang menjadi ulama, ada yang berjasa untuk umat Islam. Iya, diakui. Tapi tetap sekali lagi tidak bisa kemudian digeneralisir bahwa keturunan Ba'alawi ini mulia semua. Seperti itu semua, tidak. Buktinya banyak para kabib Ba'alawi yang sekarang ini menyebarkan cerita-cerita khurafat, menyebarkan ajaran-ajaran kesyirikan yang bertentangan dengan syariat Islam. Dan kaum muslimin, ternyata Pak Kiai Marzuki Mustamar ketika mendengarkan statement dari Gus Kausar seperti ini, kaum muslimin, maka Pak Kiai Marzuki Mustamar angkat suara. Beliau menanggapi statement dari Gus Kausar yang menyatakan bahwa ketika menolak Ba'alawi maka putus sanad keilmuannya, patah katanya, ya. Coba kaum muslimin kita simak bagaimana tanggapan dari Pak Kiai Marzuki Mustamar. Aneh kalau dikatakan kalau nggak ngakui sanad ilmumu putus. Di Pondok Lirboyo, Ploso, Sidogiri, di mana-mana, di perpus, kalau ada 1000 kitab yang dibaca, itu yang karangan orang Yaman, nggak ada 1%, mas. Ummahatul kutub fit tafsir, mulai dari yang kecil, Jalalain, Jamal, Sawi, lalu Ngaleh, Al-Munir, Marah Labid, agak kecil lagi, Tabari, Qurtubi, Tafsirul Kabir, Lirazi, dan yang lain-lain. Itu semua non Yaman. Kutubul hadis, Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Turmudi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Ibnu Abi Dunya, Ad-Dailami. Itu orang mana itu? Bukan Yaman, non Yaman. Non Ba'alawi. Nahwu, Jurumiyah, Tuhfah, Imriti, Mutamimah, Kawakibud Duriyah, Alfiyah, Ausatul Masalik, Mughni. Terus apa lagi? Ibnu Hisham, Jami'ud Durus, Alkitab karangan Imam Sibawayh, ditambah Al-Khalil Al-Farahidi, semuanya non
Ibnu Malik As-Spanyoli. Lah Al-Andalusi berarti sepa. Tafsir Qurtubi Cordoba As-Spanyoli, Mas. Ngaji teko ulama Spanyol ini sah, Mas. Kok sempit amat mikir. Fikih, wadih, apa lagi? Mabadi' fikhiyah, takrib, safina, kasyifah, fathul qalib, bajuri, tanwirul qulub, qalyubi, bughya, nihatul muhtaj, wahab, mu'in, nihatul zain, dan segala macamnya. Wong ndi kuwi sing aran? Halo. Jangan digoyai. Tasawuf adalah 1-2 Yaman, nggak ada 1% dari ribuan kitab. Masuk akalkah gara-gara nggak ngakuin nasabnya yang 1% ini, lalu yang 99% jadi batal semua? Apa udah remaja? Paham nih? Bukan masalah rungkat, Mas. Lalu tentang nasab, orang Mojokerto itu sulit melacak apakah saya keturunan Hayam Wuruk, sulit. Padahal jeda waktunya masih ini 1446 tahun. Lalu begitu mudahnya aneh keturunan Rasulullah. Sing 700 tahun angel, Mas. Apa mana sing 1400 tahun, kecuali mau dibuktikan. Itulah. Dibuktikan secara genetik, oke. Lalu ada kakak yang berbeda. Kakak terbit tahun 400 Hijriah. Lalu Ahmad bin Isa tercatat anaknya 3. Kakak terbit tahun 900. Tercatat Ahmad bin Isa anaknya 4. Kalau ada 2 kakak beda, kakak lawas dan kakak baru, yang asli yang mana? Yang lawas lah. Kok aneh sampai. 2 kakak beda, yang asli yang lawas. Punya naskah Bukhari Muslim, naskah dari Mbah Yud saya, hadis itu nggak ada. Lalu ada terbit naskah Bukhari baru, tahu-tahu ada tambahan hadis itu. Yang benar yang mana? Yang lawas. Quran kita dari dulu nggak ada surat Al-Pasrpani. Tahu-tahu terbit Quran baru, ada tambahan surat Suratul Pasrpan. Yang asli yang mana? Yang lawas. Dan haram Anda berpikir barangkali itu ada yang nggak tercatat. Ngawur lah ya. Lihat sekarang itu mungkin nggak tercatat. Ada kemungkinan apa? Ada yang bilang tes DNA nggak bisa jadi bukti syar'i untuk mengisbat nasab. Saya jawab, kalau ada bukti tes DNA saja, you tetap nggak percaya, apalagi tanpa bukti. Logikanya kok aneh-aneh. Basul Masail NU di Solo memutuskan hasil tes DNA memang tidak bisa untuk membuktikan, mengisbatkan nasab seseorang, tapi bisa untuk membatalkan nasab. Nabi alim pinter, dia logikanya konyol. Weh, Nabi sabar jembar dodone, dek ngamuan, takbir prak, terus ngaku keturunan Nabi, dites tak boron, dilacak nasabnya urut satu persatu per generasi tak boron. Buku yang katanya punya anak 4 dites pakai zat karbon untuk mengetahui nama keempat itu tintanya umurnya sama apa enggak. Kertasnya lebih lawas yang itu apa lebih lawas yang anak 3, dites tak boron. Terus ngaku keturunan Nabi, udah remaja. Mana yang negara? Kita harus menjaga kemurnian nasab Rasulullah SAW, supaya orang yang kita tabaruki pasti qat'i 100% keturunan Nabi. Harus dijaga kemurnian ini. Khawatir kalau nggak dijaga, sembarang orang gampang ngaku keturunan,
kadung kita baruki pol-polan, kadung Gus Adi paringi mobil ben barokah, lah tiba keturunane semprol ya apa. Ngerti betul nih? Verifikasi itu penting, validasi penting, pelacakan penting, baik pelacakan genealogi ataupun pelacakan naskah penting. Untuk apa? Untuk memastikan fulan qat'i keturunan Nabi. Kita sowan nggak rugi, salaman nggak rugi, sedekah nggak rugi, barokah. Dan memang Nabi meninggalkan untuk umat ini nun sewu 3 jimat. Jimat pertama Quran, jimat kedua sunnah, jimat kedua ketika keluarga anak cucunya kanjeng Nabi. Supaya sunnah benar-benar sunnah, bukan maudhu, bukan palsu, maka ulama men-tracking hadis. Dan akhirnya karena hadis kena jarah buat takdil, ribuan hadis rungkat. Rungkat itu apa? Dari 100.000 hadis lebih yang akhirnya dinyatakan sahih oleh Bukhari hanya sekitar 4 ribuan. Muslim hanya sekitar 4 ribuan. Yang rungkat puluhan ribu. Dan itu ulama harus melakukan itu. Jangan sampai kadung dia ini sunnah Rasul, ternyata sabdanya Abu Jahal, mas. Weh. Quran jimat, Quran mujma' alaih, qat'i, udah nggak ada masalah. Yang kedua sunnah juga jimat. Biar jimat ini benar-benar terjaga, maka ulama melakukan penelitian hadis. Lalu jimat ketiga, setelah berlangsung 1446 tahun, biar nggak mudah, nggak gampang orang ngaku keturunan Nabi, ternyata keturunan semprul. Kita baruki tak mandi, mas. Nggak mandi itu apa? Tak mandi. Kita wasuli tak mandi, wong keturunan semprul. Supaya umat tetap dapat barokah. Ketika sowan, ketika tabaruk, tawasul, qat'i keturunan Rasulullah, maka juga perlu di tracking. Lah itu tugasnya Kiai Imad gitu loh. Weh, mulia apa enggak ini? Mulia untuk memastikan keturunan ini murni. Wa yutahhirakum tadhira. Ya terus, maaf, panjenengan yang selama ini enggak dianggap keturunan Nabi, tak usah khawatir, Bun. Siapa tahu penelitian Kiai Imad dan kawan-kawan sampean terbukti keturunan Nabi, maka kami nggak ragu hormat neng sampean, nggak ragu mahabbah neng sampean. Ojo kesusu musuhi Kiai Imad. Penelitian ini untuk kamu juga gitu loh. Timbang diragukan terus, timbang maskok fik terus, timbang mukhtalaf fik terus, timbang iltibas terus, ndang dijelas nih mas. Paham apa enggak? Kalaupun diteliti ternyata bukan, sampean kudu lilo. Demi menjaga kemurnian anak cucu Nabi, zuriyah Nabi, daripada saya dicantolkan di situ, keturunan itu jadi nggak murni, mending saya dikeluarkan dari situ nggak apa-apa. Demi menjaga kemurnian keturunan Nabi, daripada saya nyantol di situ, zuriyah jadi nggak murni, mending saya dikeluarkan, tapi zuriyah menjadi murni. Nah, yang mau begini berarti ikhlas, kepengin wayutahhirakum tadhira. Kalau begini nggak mau, berarti Anda hanya mikir kepentinganmu sendiri, biar tetap disuani umat, biar tetap dimahabbai umat, biar tetap disungkemi umat, biar tetap dipaling-palingi. Berarti sama nggak mikir untuk kepentingan Islam, mikir kanggo awake dhewe. Yo ngaku oleh ngono mas, bendang beres. Tuh kaum muslimin, di awal video tadi Pak Kiai Marzuki Mustamar dengan jelas mengatakan bahwa dari ribuan kitab yang ada di pondok-pondok pesantren, itu yang karangan Mbak Alawi nggak ada 1%. Tapi tetap kaum muslimin ya, meskipun nggak ada 1%, tetap ketika mereka menyampaikan kebenaran, menyampaikan tentang syariat Islam yang hak, tetap harus kita akui. Tidak boleh kita menafikan kebaikan meskipun sekecil apapun. Akan tetapi, kaum muslimin, para kabeh Ba'alawi, kalau mau membanggakan, ya salah satunya kitab Sulamut Taufik tadi yang katanya karangan Ba'alawi, apanya yang mereka mau banggakan? Kalau yang membanggakan itu yang mengarang kitab, iya, wajar. Tapi kalau yang membanggakan adalah para kabeh Ba'alawi yang sekarang dawir,
yang sekarang cerita-cerita sesat, ya, atas dasar apa mereka mau membanggakan kitab Sulamut Taufik? Coba. Itu bukan karangan mereka. Misal sekarang ya, Pak Lutfi bin Yahya, Pak Rizik Syihab, kemudian Pak Taufik Assegaf, kemudian Bahar Smith. Kalau mau membanggakan pengarang kitab Sulamut Taufik, untuk apa dia banggakan? Oh, ini ada kalangan Ba'alawi yang mampu mengarang kitab, menulis kitab, yang kitab tersebut bermanfaat, diajarkan di pesantren-pesantren. Iya, tapi kan itu usaha pengarangnya, yang mendapatkan pahala pengarangnya. Bukan kalian, yang berjasa itu pengarangnya, bukan kalian. Coba, meskipun para pendahulu Ba'alawi ada yang jadi ulama dan ulama yang hanif, itu kan mereka, bukan KB Ba'alawi yang sekarang. Kalau yang sekarang apa jasanya? Coba. Dan para KB Ba'alawi tidak akan mendapatkan keutamaan dari kitab yang dikarang oleh orang Ba'alawi terdahulu, kalau kitabnya bermanfaat. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seseorang itu tidak memperoleh selain apa yang dia usahakan. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum. Itu kan usaha orang-orang terdahulu. Ya, usaha orang-orang yang terdahulu yang telah berlalu. Bagi mereka amal perbuatan mereka, dan bagi kalian amal perbuatan kalian. Mereka tidak akan menanggung dosa kalian, kalian pun gak akan mendapatkan pahala dari mereka. Semua masing-masing akan diberikan balasan sesuai dengan yang telah diperbuat. Nggak akan mungkin Bahar Smith, Taufik Assegaf, Rizik Syihab, Lutfi bin Yahya mendapatkan pahala dari mengarang kitab Sulamut Taufik, karena yang mengarang bukan mereka. Meskipun sama-sama Ba'alawi. Begitu juga sebaliknya, pengarang kitab Sulamut Taufik tidak akan mendapatkan dosan dawir dari pendawiran Lutfi bin Yahya, Bahar Smith, Rizik Syihab, siapa lagi? Banyak, ya. Nopel Alaidrus dan lain sebagainya. Nggak akan mungkin pengarang kitab Sulamut Taufik mendapatkan dosa dari dosa-dosanya para kabib Ba'alawi yang ada sekarang ini. Meskipun nasabnya nyambung. Nyambung, maksudnya sama-sama Ba'alawi. Karena itu tadi, wa allaisa lil insani illa masa'a. Masing-masing itu mendapatkan sesuatu sesuai yang dia usahakan. Para Ba'alawi yang lurus, yang menyebarkan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka mulia. Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi para Ba'alawi yang kerjanya doktrin, jualan nasab demi nasib, cerita-cerita bohong, mengajarkan syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, maka nggak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan bisa difahami kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.